Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Satprijal Ardi Saragi, NPM 1901-2012. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang LR0 parsing. Nah, pada materi pertemuan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang LR0 atau parsing. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Langsung saja kita simak di video berikut ini. Oke, langsung saja ke pembahasan metode parsing. Yang pertama itu button up parser. Di sini kita akan membahas mengenai LR parser. Nah, untuk kita lihat dulu LR parsernya sendiri. Di sini untuk LR parser itu terdiri dari 4. Yang pertama ada LR0, SLR1 atau simple LR, kemudian LAR1 atau yang disebut dengan look ahead LR, dan CLR1 yang disebut dengan canonical LR. Kemarin itu pada algoritma LR kita butuh first dan follow. Dari first dan follow kita akan buat sebuah tabel dan parsing. Ini kalau pada LL1 ya, yang kemarin pada video saya sebelumnya. Untuk LR parser ini, untuk LR0 dan SLR1 kita membutuhkan LR0 item. Nah, itu yang kita butuhkan. Untuk LALR1 dan CLR1 kita membutuhkan LR1 item. Di sini untuk itemnya itu kedua item ini ya sama diagram transisi. Nah, kedua item ini sama, yaitu diagram transisi dan tabel parsing. Oke. Untuk LR0, SLR1 dan ELR serta CLR1 kita membutuhkan sebuah diagram transisi, dan kemudian kita ubah menjadi tabel parsing. Lalu setelah itu kita melakukan parsing actionnya. Nah, di sini ada bedanya antara LR0 dan LR1 item. Perbedaannya itu ada di diagram transisi, yaitu menambahkan sebuah look ahead. Oke, nanti kita akan bahas ya apa itu look ahead. Nah, kita langsung saja ke pembahasan di LR0 parsing. Nah, di sini algoritma LR 0 dan ada sebuah CFG dan ada S, maka A besar A besar, ada juga A, maka A kecil A besar atau B. Nah, di sini kita akan melakukan algoritma LR0. Berarti di awal kita butuh membuat diagram transisi. Oke. Nah, misalnya kita ambil aja dulu dari S, maka A besar A besar. Di sini kita akan berikan titik awal atau di sisi kiri. Nah, konsep dari diagram transisi itu adalah kita akan memindahkan si ini ke satu persatu karakter sampai dia posisinya ada di paling kanan. Atau misalnya untuk S, maka A besar ini berarti kalau kita pindahkan yang pertama dia akan menjadi S, maka A besar, dan kemudian kita pindahkan lagi S, maka A besar dot. Oke.
setelah semua nilai plusnya sudah berada di sebelah kanan, berarti diagram transisi itu selesai. Kemudian untuk konsep yang lainnya, kita akan lihat nilai setelah dot. Kalau nilai setelah dotnya adalah sebuah terminal, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi jika setelah dot ini adalah non-terminal atau variabel, kita akan panggil variabel tersebut. Misalnya di sini dot A seperti ini atau yang ini, berarti kita akan panggil si variabel A. Variabel A itu apa saja? A kecil, A besar, B kecil. Nah, kita berikan dot lagi di awalnya. Oke, di sini kalian harus ingat saat kita memanggil, kita akan memberikan dot di sisi paling kiri. Ya. Oke, ini adalah diagram transisi yang sudah saya dapatkan. Nah, untuk tabel parsingnya, untuk tabel parsing ini di button up, kita akan punya yang kita sebut sebagai action dan juga go to. Untuk action, isinya itu adalah terminal yang ada beserta stack. Oke, di sini dari CFG kita punya terminal adalah A kecil, B kecil, dan stack. Ya. Dan untuk goto adalah variabel yang ada. Berarti kita punya S dan A besar. Oke, ini untuk nilai kolomnya. Dan untuk nilai bagusnya kita masukkan adalah nilai stack kita mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita punya stack 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Untuk action di sini nanti kita akan punya dua action. Yang pertama itu shift dan juga reduce. Oke. Untuk shift ini akan berlaku untuk action jika stack yang kita punya itu bukan stack akhir atau posisi dotnya belum di sebelah kanan. Tapi kalau sudah di sebelah kanan, kita akan melakukan proses action reduce. Iya. Oke, kita lihat aja dari I0 saat melewati S, dia akan pergi ke I1. Berarti kita punya dari 0 saat dia melewati S, dia akan pergi ke 1. Kemudian untuk I0 saat dia melewati A besar, dia akan pergi ke 2. Nah, tapi kalau untuk I0 melewati A kecil, kita akan punya action. Kita lihat di sini I0 belum step akhir. Karena belum step akhir, kita akan lakukan shift. Tapi setelah shift, dia akan pergi ke stack 3. Nah, begitu juga saat kita berikan B. Karena ini belum stack akhir, yang kita lihat itu adalah state sebelumnya, bukan stack tujuannya. Walaupun stack I4 ini sudah stack akhir, tapi kita lihat I0-nya. I0-nya itu belum stack akhir.
Oke, berarti di kolom B kita akan tuliskan shift, kemudian pergi ke I4. Nah, kemudian untuk stack tidak ada. Di sini stack kosong ya. Sekarang kita akan pergi ke I1. Nah, saat I1 ini tadi sebuah variabel bayangan untuk memanggil si S ini. Nah, berarti di sini kita akan tempatkan saja 1. Saat bertemu stack, kita akan menerima backup. Sama seperti di LR1 pada video kemarin. Kemudian kita lihat untuk I2. I2 saat kita berikan A, dia akan pergi ke 5. Saat kita berikan A kecil, dia akan pergi ke I3. Nah, ingat di sini kita perlu action. I2 ini belum stack akhir, berarti kita akan tuliskan lagi shift, kemudian baru pergi ke I3. Sama ya. Untuk di inputan B kita tuliskan lagi shift dan kemudian pergi ke I4. Oke, kita lanjutkan. I3 diberikan A, dia akan pergi ke 6. Diberikan A kecil, tuliskan lagi shift, kemudian I3, lalu di B shift pergi ke I4. Sama ya. Sekarang kita lihat untuk I4. Di 4 ini dia sudah stack akhir. Nah, di sini goto-nya itu sudah yang paling kanan. Berarti kita akan melakukan actionnya itu untuk reduce. Untuk reduce ini kita akan tuliskan 4 untuk semua terminalnya. Stack juga ya diisi. Nah, untuk reduce ini tadi kita akan A besar untuk B kecil. Tapi sebenarnya itu reduce-nya ini berarti kita akan mengembalikan nilai B, kita kembalikan ke A besar. Nah, di sini nanti kita akan lihat untuk di contohnya saja ya. Saat kita melakukan parsing action. Oke, di sini berarti reduce A ke B, A ke B. Oke. Untuk yang kelima itu hampir sama, kita akan lakukan reduce juga. Reduce kolom B dan stacknya juga kita tuliskan reduce. Oke, reduce ini untuk fungsi di sini fungsinya untuk si S, maka A besar, atau jika untuk di actionnya kita mempunyai A besar yang akan kita jadikan S. Di sini kita tuliskan juga S, maka A besar, S, maka A besar. Oke, sama juga untuk di 6 ya. Kita akan lakukan reduce juga. Untuk A, maka A kecil, A besar, reduce A besar, maka A kecil, A besar, stack juga, reduce A besar, maka A kecil, A besar. Oke. Di sini kita sudah dapat untuk tabel masing-masingnya. Untuk tabel parsing ini kita harus ingat bahwa diagram transisinya harus benar terlebih dahulu. Diagram transisinya salah, maka tabel parsingnya pun akan salah juga. Nah, untuk di parsing actionnya itu juga nanti akan bermasalah. Oke, langsung saja kita akan contohkan.
untuk stringnya kita akan coba input A kecil, B kecil, B kecil, dan stack. Nah, kalau kemarin di LL1 kita di sini punya stack, kemudian kita akan pasangkan dengan simbol awal. Oke, karena di sini kita tidak mulai dari top ke down, di sini kita mulai dari button up. Kita akan masukkan nilai 0 atau di nilai transisi awal. Oke, di sini sama ya. Berarti kita akan punya di sini ada 0 bertemu dengan A kecil. Kita lihat, kita akan lakukan shift, kemudian pergi ke I3 yaitu stack. Kita akan lemparkan si A ini ke dalam parsing stacknya. Berarti sebelumnya adalah 0. Berarti kita lemparkan si A kecil, tuliskan di sini. Nah, kemudian setelah A ini sudah berada di parsing stack, kita akan pergi ke stack 3. Oke. Berarti di parsing stack kita sudah punya A kecil, di inputannya A kecilnya akan hilang. Nah, berarti di sini 0 A kecil, berarti di sini kita akan melakukan shift dan pergi ke I3. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini sebelah kanannya adalah 3. Inputnya A yang paling kiri yaitu A kecil. Sama ya. Berarti kita punya 3 dengan A itu adalah shift, kemudian pergi ke I3. Oke, berarti di sini stack 0 A dan 3. A-nya kita lemparkan ke parsing stack. Kemudian setelah itu kita pergi ke input. A-nya sudah hilang, B dan stack. Lanjut, berarti 3 ketemu B. Berarti kita punya shift dan pergi ke I4. Oke, kita punya stack lagi 0 A 3 A 3 B nya kita lemparkan ke parsing stack. Kemudian kita pergi ke stack 4. Berarti di sini B tinggal dan stack 4 bertemu dengan D. Oke, kita lihat di sini 4 bertemu dengan B. Berarti kita akan reduce si B ini, kita kembalikan dia menjadi A besar. Lihatnya bukan di input ya, tapi kita lihat di parsing stack. Parsing stacknya yang mana? Parsing stack yang paling kanan. Oke, kita lihat B-nya yang mana? Di sini B-nya. Oke. Ini B ini yang akan kita jadikan A besar. Berarti stack 0 A kecil 3 A kecil 3, kemudian kita punya A besar. Nah, oke, di inputnya tinggal B dan stack. Nah, kita lihat di sini semua akhirnya adalah posisi stacknya. Di sini setelah kita lakukan reduce, posisinya itu adalah di non terminal atau terminal. Di sini dia tidak ada stacknya ya. Nah, kalau seperti ini kita kembali satu langkah ke belakang. Berarti kita ambil dari 3 dengan A besar. Oke, kita punya 3 dan A besar. Berarti kita akan pergi ke stack 6.
Oke, berarti di sini kita punya stack 0, A, 3, A, 3, A besar, dan 6. Di input B dan stack. Oke, sama ya. Di sini kita telusuri lagi, tidak sama seperti sebelumnya. Kita punya 6 bertemu dengan B. 6 bertemu B, kita akan lakukan reduce di action. Reduce-nya itu adalah A kecil, A besar. Kita kembalikan dia menjadi A besar. Oke, berarti kita lihat A kecil dan A besarnya di paling kanan, berarti posisinya sampai sini. Nah, ini kita akan gantikan dia 0, A kecil, 3 menjadi A besar. Oke, di sini masih tetap B stack sama seperti tadi ya. Karena di sini masih A besar, berarti kita lakukan 3 dengan A. Berarti dia akan pergi ke stack 6. Oke, di sini sama step 0A, 3, A besar, dan 6. Di sini masih B dan stack. Kita tuliskan di actionnya reduce A kecil A besar menjadi A besar. Oke, berarti di sini stack. Di sini kita ambil menjadi 0, A besar, B dan stack 0 bertemu A besar. Berarti di sini kita akan pergi ke I. Kita tuliskan lagi B dan stack untuk di input. Oke, kita lanjut. 2 bertemu B, kita akan lakukan shift. Kemudian setelah kita lakukan shift, kita akan pergi ke stack 4. Di sini stack 0, A besar, 2, kemudian B, dan pergi ke 4. Di sini inputannya sudah habis, tinggal stack. Berarti kita punya 4 bertemu dengan stack. 4 bertemu dengan stack. Kita akan lakukan reduce. Reduce-nya itu adalah B menjadi A besar. Oke. Berarti di sini kita punya stack 0, A besar, 2, B-nya ini kita akan jadikan A besar. Oke, di sini tinggal stack dan 2 bertemu A. Kita pergi ke stack 5. Berarti di sini kita stack 0, A, 2, A, 5. Di sini stack. Oke. 5 bertemu stack. Kita akan lakukan reduce lagi bagian action. Reduce-nya itu adalah A besar menjadi S. Di sini stack lagi. Sini habis. Tinggal 0, A besarnya sudah S. Sini stack. Oke, di sini kita lihat 0 bertemu S, kita akan pergi ke stack 1. Berarti tinggal stack 0 S 1 dan stack. Oke, 1 bertemu stack. Di sini akan menjadi kita terima untuk si inputan yang kita cek tadi. Oke. Nah, bagaimana dari penjelasan tentang materi LR0 ini? Apakah kalian dapat memahaminya? Nah, jika ada kesalahan kata
atau kalimat dalam saya menjelaskan video tadi. Saya mohon maaf dan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Tentunya tidak di skip, dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.